Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini, pada malam Kamis tanggal 13 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita, yaitu program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Asmaul Husna, menyelami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba terhadap Tuhannya adalah ketika posisi sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika posisi sujud. Dalam salat itu adalah waktu untuk berdoa. Makanya salat dari segi bahasa artinya ad-du'a, yaitu doa. Ya. Adapun dari segi istilah, ibadatun maftuhatun bitakbiri wa muqtatamun bitaslim, ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi dari segi bahasa artinya doa. Dalam salat itu full isinya adalah doa. Makanya Nabi mengatakan wa inna fis salati la syughul. Dalam salat itu ada kesibukan. Ya, kita tidak boleh berhenti dalam berdoa ketika sholat, harus terus diulang-ulangi doa. Tidak boleh kita diam dalam sholat, sibuk dalam membaca doa. Dan posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya dalam sholat itu adalah posisi sujud. Maka perbanyaklah doa. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa doa itu sangat banyak, tetapi dalam sujud ada 3 doa yang direkomendasikan. Ya, ada 3 doa yang direkomendasikan ketika kita sujud. Tentunya setelah membaca doa Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau bisa ditambah wa bihamdihi juga boleh. Setelah itu kita baca 3 kali, maka kata beliau ada 3 doa yang direkomendasikan ketika kita sujud, karena ini adalah waktu yang mustajab, waktu yang paling akrab, yaitu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa diteguhkan, ya, hati kita, ya, doa keteguhan hati, ya, doa keteguhan hati. Abata ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Jadi bisa pakai kata Allahumma. Apa artinya Allahumma? Ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Artinya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku pada ala dinik, pada agamamu. Ya, sudah ya? Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Ini sudah biasa kita ulang ya di kajian-kajian. Kita murojaah. Allahumma ya muqallibal qulub.
tsabbit qalbi ala dinik abada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik abada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Lagi 1 2 3. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Wa ya musarrifah, wa ya musarrifah, wa ya musarrifal qulub. Ya, kalau tadi yang pertama ya muqallibal qulub, kemudian lanjutnya wa ya musarrifal qulub, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, sarrif qalbi ala ta'atik. Baik. Apa artinya wa ya musarrifal qulub? Dan wahai zat yang memalingkan hati. Qulub kan jamak dari qalbun. Jamak dari apa? Qalbun. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatanmu. Ta'atik, taat ya. Ta'atik kepada ketaatanmu. Jadi palingkanlah hatiku ini yang kesana kemari, palingkanlah hatiku ini kepada ketaatanmu. Khalas. Lagi wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Artinya Allah wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, ke dalam ketaatanmu, ketaatanmu. Baik. Dari awal abada. Allahumma ya wa ya sarrif qalbi ala ta'atik. Baik. Lagi abada. Allahumma sabbin wa ya musarrifal qulub ala ta'atik. Baik. Ya. Biasanya ibu-ibu itu ya tidak mencatat tapi langsung cari di Google. Kebiasaan. Ya dulu itu ya penuntut ilmu tidak ada ya mencari di Google, dia catat sendiri, ini tidak. Oh, apa bilang tadi itu nanti dicari di Google saja. Ya. Beda itu kalau dicatat langsung daripada cari di Google, beda. Ya. Ada ibu-ibu di belakang ya? Ada. Tidak ada jam makan ibu-ibu. Es krim itu termasuk makanan atau minuman? Makanan ya. Nah, es krim itu makanan atau minuman? Makanan. Tapi tidak. Makanan plus minum, makanan cair. Ya, tidak ada aja ya. Baik, barakallahu fiik. Kita ulangi abada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'at. Ya, ini kita hafal, ini mungkin hanya 3 menit, tapi ini kita bisa baca sampai hari kiamat. Ya, kita bisa baca sampai hari kiamat. Coba di sebelah kanan dulu. Sebelah kanan sampai di sini ya. Abada. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi. Allahumma. Baik, sebelah kiri. Abada. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi. Apa artinya Allahumma ya muqallibal qulub?
Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Wa ya musarrifal qulub. Wahai yang memalingkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkanlah hatiku terhadap ketaatanmu. Yang kedua, ya, doa untuk ya diberikan taubat nasuha, ya, doa untuk diberikan atau dikaruniai taubat nasuha, ya. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma rzuqna, apa artinya Allahumma rzuqna? Berikanlah aku rezeki taubatan nasuhan, berupa taubat nasuha qabla al-maut. Ada qabla al-maut. Mana qabla? Qabliyah maghrib, qabliyah isya. Nah, jadi Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Qabla al-maut. 3 kali ya, abada. Qablal maut. Baik. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Taubatan nasuhan qablal maut. Dari awal tadi. Abada. Allahumma ya muqallibal sabbit qalbi wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Yang ketiga, doa untuk diberikan husnul khotimah, ya, doa untuk diberikan apa? Husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya. Husnal khotimah. Ada juga bilang husnal khitam, sama artinya, ya. Husnal khotimah atau husnal khitam. Husnal khitam, atau ada bilang mengatakan husnal khitam atau husnal khotimah. Yang betul kalau dalam segi bahasa husna, karena dia mansub, ya, dia apa? Mansub. Pakai fathah. Kalau bahasa sendiri, kalau tidak ada yang mengganggu, asalnya husnul khotimah. Karena tapi dia ada yang mengganggu, karena dia adalah maf'ulun bihi. Karena dia ada apa? Maf'ulun bihi. Itu nanti dipelajari di Badar. Nah, jadi nomor 3 tadi apa? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna, apa bedanya? Allahumma inni dengan Allahumma inna. Kalau ini itu ana, domir ana, saya. Kalau Allahumma inna, domir kami, ya, itu nggak ada masalah. Biar kita sendiri boleh juga kita bilang inna, boleh. Makanya kalau dikunutkan pakai nahnu semua, pakai nana sama. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Kalau sendiri. Kalau banyak orang wa afina. Jadi kalau ada imam mengatakan Allahumma hdini, mundur. Dia sendirinya doakan dirinya sendiri. Ini kita ini bermakmum sama kita pakai nahnu. Pakai domir apa? Nahnu, ya. Mundur kalau tidak tahu. Ya, kalau kita sendiri dengan memakai kata ganti banyak orang, kami, itu nggak ada masalah, ya. Kami datang, ya, padahal sendiri itu boleh.
Ya, jadi lebih baik kita memakai domir yang jamak. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Yang pertama itu ha, yang kedua itu kha. Husnal khitam. Husnal khitam. Baik. Yang pertama, abada. Allahumma ya muqallibal ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi. Yang kedua, humarzuqna taubatan nasuhan qoblal. Apa bedanya kata Allah marzuqni? Zuqni itu ana sendiri. Kalau zuqna kami, ya. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qoblal maut. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya, kata Syekh bin Baz bahwa hendaknya kita dalam sujud tidak melupakan 3 doa ini, karena ini adalah doa yang direkomendasikan dalam waktu sujud. Ya, makanya dalam sujud tadi tidak boleh ada yang diam, harus dipenuhi dengan doa. Wa inna fis salati lasyughul. Dalam salat itu ada kesibukan. Ada apa? Kesibukan, sibuk untuk berdoa, bukan sibuk untuk memikirkan mana kunci motor tadi. Mana kunci mobil tadi, simpan di mana? Tadi kembaliannya 2000 di mana? Baik. Kemudian itu tadi, kalau rekomendasi sebelum salam apa kemarin? Rekomendasi sebelum salam ada berapa kemarin? 2, ya. Pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Apa ini kalau bilang Allahumma a'inna? A'inni itu saya. A'inna kami, banyak orang. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan yang kedua, ya. Wa syukrika, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bantulah aku untuk selalu ala dzikrika, mengingatmu dulu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memberikan kebaikan berupa ibadah, ya. Husni ibadatika, kebaikan ibadah. Rekomendasi yang kedua apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa beda kalau bilang Allahumma hasibna? Nah, kami, ya. Jadi boleh kita pakai hasibni, boleh, hasibna boleh. Tapi kalau mau yang mencakup semua, hasibna. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami, atau Allahumma hasibni, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Dengan hisab yang apa? Yang mudah. Berapa dibaca kalau dalam sujud tadi? 3. Sebelum salam? Sujud. Sebelum salam? Sujud. Sebelum salam? Khalas. Sampai hari kiamat. Insyaallah taala. Ini berkahnya cerdas, ya. Ya, ini berkahnya cerdas bahwa kita terus menambah baca-baca. Insyaallah ini ada baca-baca tiap malam. Aslinya ini baca-baca ini, tidak ada di atasnya, insyaallah. Ya, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa berdoa dalam sujud, tutup dengan 3 doa tadi, dan sebelum salam terus mengulangi doa yang dianjurkan sebelum apa? Sebelum salam. Baik. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan, ya, kita telah sebutkan 2 nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Muta'al dan Al-Hamid. Telah kita sebutkan bahwa Al-Muta'al artinya Maha Tinggi. Itu ada 3, ya, makna daripada Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Ali, yaitu Allah Maha Tinggi dengan segala sifat kesempurnaannya. Ya, Allah Maha Tinggi dari segala sifat apa? Kesempurnaannya. Yang kedua Al-A'la. Al-A'la artinya yang Maha Tinggi dari sifat apa? Kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Maha Tinggi dari sifat kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Al-Muta'al. Al-Muta'al artinya yang Maha Tinggi dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maha Tinggi Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Tuhanmu yang Maha A'la, yang Maha Tinggi. Kemudian yang kedua Al-Hamid,
Al-Hamid artinya yang maha terpuji, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan juga nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Kita memuji Allah karena Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Sudah terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, dan kita memujinya juga karena nama-nama Allah itu sangat indah, nama-namanya sangat mulia, nama-namanya sangat agung, sehingga kita senantiasa membasahi lidah kita untuk memujinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba yang ketika makan, selesai makan mengucapkan alhamdulillah, dan setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau kita makan, kita minum saja ini bismillah, alhamdulillah, begitu, bismillah, alhamdulillah. Ya, boleh hanya satu kali, tapi kalau kita mau dapat pahala banyak, setiap tegukan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, itu boleh. Ya, boleh juga satu kali kalau memang sudah tidak lagi, tapi kalau mau mengulang-ulangi itu nggak ada masalah. Semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho dan Allah suka. Kalau ridho itu berarti Allah suka, ya. Allah ridho berarti Allah suka kepada hambanya yang seperti itu. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ya. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Dan Nabi SAW mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu di semua keadaan, baik keadaan baik maupun keadaan buruk. Ketika kita ditimpa kebaikan, kita mengucapkan apa? Diberikan kebaikan, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi abada. Alladzi, artinya alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmatnya, tatimmus shalihat, amalan saleh menjadi sempurna. Tatimmu, tamat, ya, menjadi sempurna. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu sudah catat ya? Ya, jadi biasa lupa-lupa, bisa kita lihat catatan kita, ya. Dan kalau Nabi mendapatkan keburukan beliau mengatakan apa? Ala kulli hal. Artinya apa? Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Ini jawab ini ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita diberikan ya sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Kita diberikan istri yang cantik. Diberikan istri yang mukanya standar. Standar wajahnya. Alhamdulillahi. Standar mukanya. Nah tadi cantik, yang cantik tadi alhamdulillahilladzi bi ni'mati. Tapi ini standar kayak standar motor. Ini datar wajahnya datar. Tati musolihat juga. Onda ala kulli hal. Memuji Allah di semua keadaan, termasuk standar. Itu rezeki kita, ya kan? Tapi kalau cantik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebentar malam ini istrinya tanya, ya, pancing-pancing suaminya. Ya, mungkin bilang apa? Tatimmus shalihat atau ala kulli hal. Ya, jangan aja ribut. Ya. Orang mau Ramadan ini tenang-tenang aja ribut lagi. Ya. Intinya seperti itu. Ini menjadi rahasia saja. Ya. Yang mana yang tatimmus shalihat, yang mana ala kulli hal. Tapi ada tadi memang tadi tatimmus shalihat, masya Allah ya, luar biasa itu.
Itu suami yang luar biasa, masya Allah ya. Ya, jadi intinya ya cantik atau ya cantik itu kan relatif ya. Kalau jelek itu ijma ya, disepakati oleh seluruh. Nah, jadi kalau cantik itu relatif. Orang bilang cantik, ada juga bilang jelek. Tapi kalau kejelekan, keburukan, buruk rupa itu disepakati. Ijma, tahu ijma ya? Bukan khilaf, ya, bukan khilaf. Ya, jadi beda itu cantik dengan jelek ya. Kalau cantik itu relatif, tapi kalau keburukan jelek disepakati tanpa silang pendapat. Ya. Ala kulli. Saya barakallahu fiik. Ya. Kentara aja itu ya. Tadi ada getaran-getaran penekanan-penekanan itu kentara aja ya. Siapa yang dapatkan tatimus sholihat, siapa yang dapatkan ala kulli hal. Ya, itu getarannya itu ya terasa. Barakallahu fiik. Aisyah juga bisa begitu. Ya suaminya apakah tatimus sholihat ataukah suaminya ala kulli hal. Saya barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Yang pertama adalah Al-Majid. Ya, yang pertama adalah Al-Majid. Al-Majid ini disebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Majid disebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya di surah Hud ayat 73. Ya. 2 kali dan salah satunya di surah Hud ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu Hamidum Majid." Sesungguhnya Allah itu Maha mulia lagi Maha terpuji, ya. Hamidum Majid, yang Maha terpuji, Al-Majid yang Maha mulia. Arti daripada Al-Majid adalah Allah Subhanahu wa taala sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala sangat mulia dengan banyak kebaikannya, terhadap hamba, ya. Dengan banyak kebaikannya terhadap hamba. Jadi Allah itu Maha mulia karena Allah memiliki banyak kebaikan untuk siapa? Hamba-hambanya. Yang kedua, Badi'us samawati wal ard. Ya, Badi'u as-samawati wal ard, nama yang kedua. Badi'us samawati wal ard ini 2 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, 2 kali juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 115. Ya. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 115. Makna daripada Badi'us samawati wal ard, apa makna badi'? Apa artinya badi'? Badi' artinya pencipta, dari kata bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru ada. Baru ada. Bid'ah itu sesuatu yang baru ada. Jadi Allah badi', Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang pertama dan yang terakhir yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard, yaitu pencipta langit dan bumi. Dan ini yang dibaca dalam doa muqaddimah abata. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan badi'us ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ada badi'us samawati wal ard? Ada tadi? Ada. Itu disebutkan dalam doa muqaddimah, ya, dalam muqaddimah. Jadi ini 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha mulia. Ada Al-Majid yang Maha mulia, dan ada Badi', yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu dianjurkan untuk dibaca ketika kita berdoa. Kita mulai dari muqaddimah. Sebelum kita meminta, sebelum kita memohon, kita memberikan pengantar, dan pengantar yang baik adalah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan
Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Ya, baru kita meminta sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Jadi itu dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Baik, sebelum kita akhiri, satu ayat tadabbur kita pada hari ini. Sudah juz berapa sekarang ini? Juz 12. Satu ayat ya dari jamaah yang dibaca hari ini. Satu ayat sebelum kita tutup ya. Tafadhol. Ada yang baca terjemahannya? Surah apa itu di juz 12? Surah Hud dan Yusuf ya, surah Hud dan surah Yusuf. Baik. Nah. Tafadhal. Ada? Nah, silakan Pak Haji. Surah apa? Surah Yusuf ayat ya 118. Juz 12 Pak Haji. Juz 12 Pak Haji, bisa lewat ke kapan? Ya, bisa juz 12. Surah apa Yusuf? Nah, ayat 53 sudah masuk juz 13. Hah? Oh, surah Hud. Surah Hud ya? Ya, juz 12 surah Yusuf ayatnya? Enggak. Juz 13 itu mulai dari 53 ayat 53. Ya, bukan Yusuf kan? Ya, Hud. Ya. Surah Hud bisa dilihat surah Hud ayat surah Hud ayat 118. Ya, silakan. Tanya 118. Dan jika Tuhan mengendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang selalu dan berganti, tetapi mereka senantiasa berganti. Kenapa? Ya. Kiranya Allah itu mengenai semuanya berkata semuanya adalah muslim dalam hal ini, sehingga mereka tidak ada berganti pendapat, tapi manusia itu saling berselisih pendapat. Dalam hal ini mereka tidak bersatu. Ada yang kafir, ada yang muslim, dan ada banyak sekali keyakinan mereka yang yakini, sehingga Indonesia itu tidak bisa bersatu. Saya dulu Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada Muhammad untuk sebagai pedoman, dia menurunkan Al-Quran dalam sebagai pedoman, memberikan kepada umatnya dalam menurunkan Muhammad kepada manusia dalam sehingga namun manusia itu tidak
tidak bisa bersatu. Artinya tidak semuanya berkeyakinan, tidak semuanya ingat menerima Al-Quran itu. Banyak yang berpaling dari Al-Quran itu. Ada yang banyak yang muslim, banyak yang mereka tidak bisa bersatu. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Di ayat ke-118 di surah Hud disebutkan, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, maka Allah menjadikan umat ini bersatu padu. Tetapi kenyataannya ternyata umat ini tidak bersatu, berbeda-beda pendapat, bahkan menyimpang daripada keyakinan. Tentunya di sini ada hikmah yang Allah inginkan. Kalau Allah mau menjadikan semua satu dunia ini beriman, bisa atau tidak? Seluruh manusia ini beriman semua. Tidak ada yang kafir. Sangat bisa. Tetapi apa hikmahnya? Ya Allah tentunya mempunyai hikmah di balik itu, bahwa Allah ingin mengetahui siapa hambanya yang ingin mencari kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Ya, umatnya yang hamba yang ditunggu adalah hamba yang mencari petunjuk, hamba yang sedang mencari kebenaran yang benar, bukan mencari pembenaran apa yang dia yakini. Ya, jadi itu hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk selalu istiqomah dan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.